Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Watu Malang, Bapak Dr. Andes Pujianto, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 3 Watu Malang yang saya hormati pula. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi hari ini untuk melaksanakan diseminasi bersama dengan saya dan rekan saya Bu Yesika Wahyu Ratnani Tias. Kita di sini akan melakukan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 yang sudah kita pelajari pada program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Nah, di sini nanti kami akan berbagi bersama Bapak Ibu, nggih. Kita di sini belajar bersama, bukan saya menggurui Bapak Ibu guru mboten, tapi kita akan belajar bersama yang sudah saya dan Bu Yesika pelajari itu akan saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, kita langsung saja. Untuk budaya positif itu apa? Ini sebelumnya akan selayang pandang ya. Ini saya sudah tahu, sudah kenal saya nggih. Nek pada nedereng nggih mungkin kita kenalan, tapi yang sudah kenal saya Emil Lestari Fitriana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, dan rekan saya Bu Yesika Wahyu Ratnani Tias, CGP Angkatan 11 juga dari Kabupaten Wonosobo. Nah, untuk hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang sudah kita pelajari tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita itu dalam melakukan pendidikan atau pembelajaran, kita harus berorientasi kepada kodrat yang ada pada anak. Kodrat itu apa? Yang sudah dimiliki anak. Jadi potensi yang sudah dimiliki anak kita kembangkan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kalau tujuan pendidikan itu kok anak itu membuat anak itu tidak bahagia, berarti tujuan pendidikan yang kita lakukan itu tidak tercapai. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa? Budaya positif kalau di sekolah itu bisa diartikan sebagai nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semua kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan dan atau yang akan kita lakukan itu namanya budaya positif. Jadi misalkan kita sudah membiasakan upacara setiap hari Senin, dari situ anak-anak terbiasa memakai baju yang rapi, terbiasa berdiri dengan tegak, itu nilai-nilai positif. Nah, itu sudah masuk ke budaya positif. Dan kita kan juga ada guru piket di depan. Nah, kalau di depan kita nanti menyalami anak-anak setiap pagi, terus anak sudah terbiasa kalau bertemu dengan bapak ibu guru itu memberi salam, itu juga contoh dari budaya positif yang sudah kita terapkan. Sebenarnya untuk materi ini kita itu sudah menerapkannya sehari-hari di sekolah kita, tetapi kita tidak tahu ternyata yang sudah kita lakukan ini adalah suatu contoh dari budaya positif. Nah, dari budaya positif ini kita ada 6 hal yang kita pelajari di Guru Penggerak. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan terakhir, segitiga restitusi. Mungkin dari 6 hal ini kita sudah sering mendengar itu ada yang namanya disiplin, Bapak Ibu. Terus ada yang namanya hukuman. Kita sering dengar ya kata hukuman. Konsekuensi ada, bahkan kita sudah ada di yang keyakinan kelas, kita sudah membuat. Dan yang mungkin hari ini akan lebih kita fokuskan itu ke bagian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini merupakan hal yang menurut saya pribadi juga baru, jadi nanti kita akan belajar bersama. Untuk yang keyakinan kelas kan kita sudah membuat ya, jadi sudah ada sebagian yang tahu. Nah,
kita akan fokuskan ke posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif nanti akan disampaikan dulu oleh rekan saya Bu Jessica, monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan, sudah kenal ya. Seperti yang disampaikan Bu Emi tadi, di sini kita tidak menggurui, tapi kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Kita saling berbagi, saling sharing. Untuk yang pertama adalah budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Di sini dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi yang terakhir ada bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu di sini ada jawabannya. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, makna kata disiplin. Nah, ini di sini ada makna kata disiplin, itu adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Fahrenheit itulah selalu menjadi sisihnya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang-orang tadi harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dari disiplin itu dimulai pertama adalah dalam diri sendiri. Oke, untuk disiplin ini berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian disiplin positif itu di situ ada pengertiannya. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk nilai kebajikan itu yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Di situ contohnya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian menurut IBO Primary Years Program itu ada nilai-nilai kebajikan itu contohnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk nilai kebajikan yang selanjutnya adalah 9 pilar karakter. Itu bisa dipersanding ya Bapak Ibu. Di situ ada cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Kemudian untuk keterampilan hidup, di situ contohnya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk nilai kebajikan selanjutnya itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian proyek nilai kebajikan itu ada banyak sekali itu Bapak Ibu. Ada peduli, rajin, integritas, dan lain-lain sampai ke rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Di situ adalah macam-macam dari nilai kebajikan. Terus yang selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Selain tadi ada nilai kebajikan, terus kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ada bertahan hidup, cinta kasih dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Terus selanjutnya, nah di situ ada gambarnya, tabelnya. Yang pertama itu cinta kasih atau diterima, kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Emi. Oke, tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah dijelaskan sama Bu Jessica, ini ada contohnya. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar yang tadi ada itu kok ada dalam diri kita, otomatis kita akan merasa bahagia. Contohnya dari yang bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau misalkan setiap hari kita bisa makan enak, bisa berpakaian yang rapi, yang nyaman, pakaiannya kita tidak bolong-bolong bisa, atau tempat tinggal kita aman dan kita sehat, pastikan kita akan bahagia gitu. Seperti saya sekarang alhamdulillah sehat, berangkat sekolah, bisa berpakaian dengan rapi, saya merasa pede untuk berangkat sekolah. Nah yang kedua itu penguasaan. Sebagai manusia normal pada umumnya, saya pun pengen dianggap ada di sekolah ini. Saya pengen diakui. Misalkan saya mengerjakan sesuatu, misalkan saya membantu Bu Jessica, saya pengen diakui saya bisa sama Bu Jessica. Itu lumrah karena itu kebutuhan kita. Jadi penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui. Kita walaupun kita mungkin ngobrol sama temennya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, saya namanya nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi dalam hati kita pasti tetap, wah kok saya nggak disebut namanya ya tadi, padahal kan saya berprestasi. Pasti hal semacam itu tuh ada. Nah kalau kita itu dianggap, itu kita akan merasa lebih bahagia. Dan yang ketiga itu kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kebebasan termasuk juga kita pengen, oh saya seragamnya harusnya panjang tapi saya kepengen pendek karena saya nyamannya pendek, itu juga masuk ke kebebasan. Kasih sayang atau diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu juga kebutuhan yang kita sebenarnya sangat perlukan. Kalau kita di sekolah terus kita dipedulikan sama teman yang lain, kita kan pasti ngerasa senang. Wah saya jadi nyaman di sekolah. Nah seperti itu contohnya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan ini bisa berupa bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kalau kita setiap hari di sekolah kok
kita sepangan gitu kan nanti kita tidak bahagia. Salah satu indikator kita bahagia kita tertawa gitu. Itu contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki. Jika salah satunya saja kok tidak dimiliki, kita masih ada yang kurang, pasti merasa bad mood atau merasa yang lainnya. Di sini saya mau coba bertanya sama Bapak Ibu guru. Nah, ini pertanyaannya gampang sekali. Untuk yang nomor 1, itu pertanyaannya untuk Pak Hari ya. Kira-kira siapa orang yang paling penting dalam hidup Pak Hari? Monggo dijawab. Orang yang penting dalam hidup saya itu jelas ibu saya. Tepuk tangan untuk Pak Hari. Karena apapun aktivitas saya punya rencana apa, saya selalu pasti mohon izin dan paling tidak memberitahu lah. Saya mau beli sepatu aja saya beritahu. Saya mau beli sepatu. Terima kasih, Masya Allah sekali jawabannya ya. Ini di luar prediksi saya. Saya kira yang terpenting adalah bukan saya yang menjawab ya. Nah, ini yang kedua, nilai kebajikan itu kan tadi ada banyak sekali. Nah, menurut Bu Ratna, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bu Ratna? Tadi ada rajin, ada semangat, ada tanggung jawab, ada mandiri, disiplin, dan yang lainnya. Monggo. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang paling utama adalah disiplin. Ya, itu menurut saya. Karena segala sesuatu akan tercapai jika kita melakukan hal dengan disiplin. Tepuk tangan untuk Bu Ratna. Jawabannya sangat memotivasi kita untuk disiplin. Ini pertanyaan untuk rekan saya Bu Yesika. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri Anda? Monggo Bu Yes. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Ini mendadak tanpa skenario ya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Jawaban saya itu adalah saya menginginkan apa ya? Pada diri saya itu rasa bertanggung jawab. Karena saya sebagai ibu juga ya, saya harus bertanggung jawab kepada anak-anak saya, mulai memberikan pendidikan yang layak sampai untuk kedepannya bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua dan untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yesika, jawabannya sangat bijaksana sekali. Ya, ini untuk saya ya. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Waduh, untuk saya sendiri ya, saya itu yang saya banggakan, saya sampai di titik ini dan tidak menyerah. Walaupun saya sering dengan banyak kekurangan yang saya miliki, tetapi saya masih berusaha untuk belajar. Seperti sekarang mengikuti kegiatan guru penggerak, itu kan juga saya mengembangkan diri saya sendiri. Itu saya cukup bangga karena saya mau. Tidak semua orang mau untuk mengikuti pelatihan ini dan alhamdulillahnya saya mau, jadi saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri. Nah, ini pertanyaan untuk Bu Dian. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Walaupun sekarang jenengan sudah jadi guru, apakah menurut jenengan itu guru itu ideal untuk Anda? Atau sebenarnya saya pengen jadi dokter gitu kan nggak apa-apa, monggo Bu Dian. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan pada saya. Mungkin pekerjaan ideal untuk saya, alhamdulillah dari kecil, karena saya setiap hari melihat ibu mengajar, memang dari awal sudah ingin seperti ibu. Dalam pekerjaannya ya ingin seperti ibu, jadi guru, pokoknya dalam segala hal ingin jadi seperti ibu gitu. Jadi alhamdulillah ini sudah ideal untuk saya, Bu Emi. Berarti memang sudah dicita-citakan dari dulu untuk menjadi seorang guru, berarti sudah ideal. Karena contoh yang paling paling baik itu memang orang tua kita, dan semoga kita bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita ke depan ya. Amin.
amin, yang sudah punya anak. Oke, itu beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tadi nilai kebajikan. Kita akan melanjutkan ke teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Saya ini mau mendapat jawaban dari Bu Rindi. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberi surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, seperti saya, karena di sini yang sering terlambat itu saya 2 detik, 3 detik itu juga terlambat. Atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Nah, kira-kira kalau misalkan di sekolah nggak ada surat teguran, atasan juga nggak kasih hadiah, kira-kira jenengan mau tetap tepat waktu atau tidak? Alasannya nopo? Terima kasih untuk pertanyaan yang panjang yang diberikan kepada saya ya. Saya akan mencoba menjawab apabila tidak ada surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu. Nah, saya insya Allah akan tetap datang tepat waktu kalau tidak ada halangan di rumah ya. Karena kebetulan kalau anak kan kadang gampang dikondisikan, kadang ada halangan. Tapi insya Allah saya akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid saya di sekolah. Karena apa? Karena itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru. Tentunya walaupun masih banyak kekurangan, nah saya tentunya akan tetap lebih banyak belajar lagi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Rindi jawabannya ya. Jadi akan berusaha tepat waktu karena itu merupakan tanggung jawab. Berarti Bu Rindi sudah menerapkan nilai kebajikan. Nah, itu tidak terasa kita sebenarnya sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan nilai kebajikan dan lain sebagainya yang tadi sudah kami sampaikan. Cuma kita tidak tahu ternyata nilai-nilai kebajikan yang sudah dipelajari itu ternyata sudah kita terapkan gitu. Nah, untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Yesika tentang motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan Bu Yes. Terima kasih. Setelah tadi kita belajar tentang nilai kebajikan, kemudian yang selanjutnya itu adalah motivasi perilaku manusia. Tadi kan Bu Rindi sudah menjawab pertanyaan ya. Yang di situ Bu Rindi menjawab tetap berangkat sesuai dengan jadwalnya karena Bu Rindi mempunyai nilai tanggung jawab, nilai kebajikan tanggung jawabnya. Di sini 3 motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama adalah motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Yang eksternal itu ada 2. Eksternal itu yang berarti ya dari luar, kalau yang internal dari dalam, dari diri kita sendiri. Untuk yang eksternal, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang seperti yang tadi ada contohnya tadi ya. Terus untuk yang eksternal yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya misalnya saya mau berangkat pagi, paling pagi nanti biar dapat penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itu salah satunya berarti itu contoh yang dari eksternal untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Rindi. Berarti nilai internal itu yang dari diri kita sendiri, seperti tanggung jawab, disiplin, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya
itu ada poin-poinnya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya anak-anak kita itu ya berangkat pagi biar nggak dapat hukuman dari guru yang ada di kelas. Ya. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian untuk poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Seperti itu ya, misalnya apa yang akan saya dapatkan jika saya berangkat paling pagi, seperti itu. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya di situ adalah saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Kemudian untuk selanjutnya, apa itu hukuman? Bapak Ibu mesti sudah sangat paham ya dengan hukuman. Hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Bapak Ibu guru pernah melakukan hukuman apa boten? Pernah nggih? Napa misalnya? Napa biasanya guru BK itu? Napa Pak Lakman? Ya motong rambut. Oh, motong rambut berarti tanpa tapi sebelumnya sudah ada, itu dia sudah ada kesepakatan, tapi namanya anak kan kadang cok melanggar nggih. Jadi kita sebagai guru langsung bertindak dengan langsung memotong rambutnya. Terus kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini sebenarnya boleh atau boten sih Bapak kalau kita misalnya melakukan hukuman dengan fisik atau dengan verbal kata-kata? Dibolehkan atau boten? Boten nggih, tidak diperbolehkan. Nggih, lanjut. Kemudian untuk apa itu konsekuensi? Tadi hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Sudah nggih. Nah, dalam keyakinan kelas itu mesti ada konsekuensi. Ya, konsekuensi napa niku? Misalnya anak itu tidak menjalankan dari keyakinan kelas itu, mereka akan mendapatkan akibat atau konsekuensi yang mereka langgar. Oke, konsekuensi tadi sudah nih Bapak Ibu, dilanjut. Kemudian yang selanjutnya itu ada, nah di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Tindakan guru, kemudian Bapak Ibu disuruh memilih konsekuensi atau hukuman. Kalau hukuman tadi kan bersifat apa? Hukuman fisik sama hukuman verbal tadi ya, dan sifatnya apa ya? Membuat anak itu apa? Jera, takut. Kalau konsekuensi itu tadi apa? Jadi anak itu meyakini sendiri, oh saya salah. Di kesepakatan kelas sudah ada datang tepat waktu. Konsekuensinya kalau misalnya terlambat, dia harus membersihkan kelas. Jadi konsekuensi itu dibuat secara bersama-sama, bukan sepihak guru tok atau murid tok yang membuat. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kenapa Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Iya, berarti hukuman ya. Sepakat nomor 1 adalah hukuman. Nanti di akhir jawabannya muncul. Kita lihat satu dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Seharian tidak memakai sepatu loh, seharian hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oh iya, sudah ada kesepakatan dengan guru PJOK. Monggo Bu Emi kita lihat jawabannya. Nah, dapat 100 ya, nanti dapat sertifikat tenang saja. Berarti Bapak Ibu sudah sangat paham ya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi ya. Kita di sini hanya untuk belajar bareng, kita sharing. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, setelah tadi kita ada hukuman, ada konsekuensi, terus yang selanjutnya adalah restitusi. Bapak Ibu ada yang tahu restitusi apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi restitusi di situ itu kita tidak menghukum ya. Kita memberikan kesadaran kepada anak. Pertama anak ditanya dulu, maksudnya menanyakan apa sih tadi yang sudah kamu lakukan sehingga gini-gini, terus nanti tindakan apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya, seperti itu. Jadi kayak kita sharing dengan anaknya, tidak langsung memberi hukuman seperti itu. Nah, di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang hukuman itu sudah ada sesuatu yang menyakitkan, terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Itu yang termasuk ke dalam hukuman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, kemudian korban bisa diabaikan, selanjutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, yang terakhir murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, sebagai seorang guru, kita itu kira-kira harus ada di posisi mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, harus yang mengikuti posisi yang restitusi. Nah, di situ sifat-sifatnya ya Bapak Ibu bisa dipersani niku napa mawon tadi lanjutannya. Kemudian seterus dilanjutkan Bu Emi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nonton ya Bapak Ibu, itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, sebenarnya restitusi, segitiga restitusi ini tidak hanya kita lakukan di sekolahan, di rumah pun bisa ya, kita dengan anak-anak kita terutama membuat kesepakatan dulu, kemudian konsekuensinya apa. Nanti kalau ada yang tidak dijalankan, kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, keyakinan kelas. Monggo akan dilanjutkan sama Bu Eni. Oke, setelah tadi kita sudah ada yang namanya hukuman, ada namanya konsekuensi, ada restitusi. Di sini kita juga mereka semua akan bermuara kepada keyakinan kelas. Karena kan kita letaknya di sekolah, jadi dan kita tepatnya mengajar di kelas, jadi kita harus paham apa itu keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas itu perlu ada. Nah, di sini kenapa kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya apa? Kira-kira
Kan kita sering dengar ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Tapi ada yang namanya keyakinan kelas, ada yang namanya peraturan kelas. Bedanya itu ada di mana? Ada yang mau mencoba menjawab? Dia sudah melambaikan tangan kepada kamera, ya. Nah, bedanya di mana? Bu Yuni, monggo. Masih kurang paham, Bu? Oh, masih kurang paham ya. Oh, boleh, Bu Jessica. Ini menurut saya ya Bapak Ibu, perbedaan keyakinan sama peraturan kelas. Kalau peraturan itu dibuat sepihak, misalnya saya membuat peraturan kelas 8D, datang tepat waktu gini-gini, tapi saya sepihak saya sendiri tanpa melibatkan anak-anak. Nah, itu menurut saya peraturan. Kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan anak-anak saya, terutama kelas 8D. Itu menurut saya Bu Eni. Terima kasih. Oke, karena jawabannya dari calon guru penggerak yang sudah paham, ya berarti jawabannya betul. Jadi bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, kalau keyakinan kelas karena itu diyakini dalam satu kelas, anak-anak di dalam kelas, berarti semua anggota yang ada di dalam kelas, berarti itu merupakan kesepakatan bersama. Jadi mereka tahu, oh keyakinan kelasnya ini, misalkan datang terlambat, berarti dia nanti kalau datangnya sampai terlambat, dia konsekuensinya apa? Mereka kan tahu, oh berarti kalau saya hari ini terlambat, saya konsekuensinya ini. Jadi mereka sadar. Kalau peraturan kelas itu sepihak, yang dibuat mungkin oleh wali kelasnya. Jadi kamu tidak boleh terlambat. Kalau kamu terlambat, kamu akan push up 15 kali. Nah itu kan anak-anak nggak setuju mungkin ya. Nah, itu namanya peraturan kelas. Jadi bedanya di situ. Dan di sini untuk peraturan kelas dan keyakinan kelas itu di situ ada perbedaannya. Nah, kalau misalkan ada kata selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi ada peraturan, ada nilai kebajikannya. Jadi sebenarnya nilai kebajikan yang dituju itu adalah misalkan tanggung jawab atau menghormati orang gitu, dengan kalimat dilarang mengganggu orang lain. Kenapa kok dilarang mengganggu orang lain itu termasuk peraturan dan dia bukan merupakan keyakinan? Karena kalau menggunakan kata dilarang itu merupakan kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu kalimatnya itu harus positif. Jadi tidak boleh dilarang, jangan makan di dalam kelas, itu juga tidak boleh. Jadi harus menggunakan kalimat positif. Nah, seharusnya dalam membentuk keyakinan kelas, kita itu melakukan hal-hal yang ada di depan ini. Jadi kita nggak boleh kalau membuat keyakinan kelas, ya wes kalau bocah-bocah gawe, ayo silakan buat sendiri, nanti kalau sudah selesai laporkan ke saya, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kan dia keyakinan kelas itu kan bersifatnya abstrak. Abstrak itu kan boleh terserah anak mau bentuknya seperti apa. Keyakinan kelas itu nanti dia itu pernyataannya itu universal. Jadi pertanyaannya itu bebas. Pernyataannya jadi tidak seperti kita. Kita pengennya anak berpakaian rapi, apa. Tetapi anak yang di situ yang diinginkan di kelas, saya cuma pengen belajar dengan tenang atau seperti apa. Jadi kita harus hargai itu semua. Di situ sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, yang penting itu terlaksana. Jadi jangan karena sudah kelas 9, keyakinan kelasnya harus jumlahnya 20, nggak usah. Kelas 7 jumlahnya biar keren ada 15, nggak usah, tetapi harus dilaksanakan. Misalkan mau 3 saja tapi bisa dilaksanakan, itu lebih baik daripada 20 tapi hanya menjadi pajangan di dalam kelas. Nah, dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya dan bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi kalau kiranya kok keyakinan itu kok ini tidak sesuai sama kelas kita ganti saja, itu lebih baik daripada cuma menjadi pajangan saja. Nah, di sini
dari budaya positif yang tadi kita kerucutkan itu bisa menjadi lingkungan yang positif. Kalau setelah lingkungan positif itu ada keyakinan kelas, dari keyakinan kelas baru mengerucut pada peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu kenapa harus ada? Karena dia akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Karena kan tadi seperti kita ya, motivasi itu dari dalam diri kita. Kalau sudah nanti kita bisa baru keluar. Itu juga peraturan kelas itu nanti muaranya akan membentuk budaya positif yang ada di sekolah, begitu. Nah, di sini ada langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. Langkah yang harusnya kita lakukan sebagai wali kelas itu yang pertama, mempersilahkan semua murid untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan kelas. Jadi nanti setiap anak diberikan kesempatan untuk menuliskan, oh saya pengennya ini, pengennya ini, pengennya ini. Kadang kan kita pengennya murid ini dan itu berbeda. Mungkin kita bisa memberikan kertas, sticky note, itu nanti untuk setiap anak itu menuliskan peraturannya. Oh saya pengennya kayak gini, saya pengennya di dalam kelas makan, saya pengennya boleh izin ke kamar mandi, misal saya pengennya apa, itu mereka tuliskan. Setelah mereka tuliskan, itu mencatat semua masukan murid di depan. Jadi masukan murid itu semuanya itu harus dicatat. Jadi jangan cuma, oh karena saya dekat dengan si A berarti jawaban si A itu sudah paling benar. Oh karena ketua kelasnya, jadi karena jawaban ketua kelasnya, jadi jawaban ketua kelasnya saja yang benar. Gitu tidak, tapi harus mencatat semua masukan yang ada pada murid. Setelah itu, kalau masih ada kalimat yang berkonotasi negatif, kita harus ganti menjadi positif. Misalkan jangan terlambat. Kata jangan kan tidak boleh karena itu negatif. Kita ganti, misalkan datang tepat waktu. Misalkan jangan makan di jam pelajaran, gitu kan, jangannya kan nggak boleh. Kita ganti menjadi makan di waktu istirahat, gitu. Jadi harusnya kalau kalimat di keyakinan kelas itu bersifat positif. Setelah itu menentukan nilai kebajikannya. Jadi kalau misalkan tadi tidak datang terlambat, itu berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin, seperti itu. Jadi kita punya nilai kebajikan yang kita tuju biar anak itu tahu, oh berarti saya tujuannya untuk melakukan keyakinan kelas itu biar saya disiplin, biar saya tanggung jawab, biar saya menghormati orang lain, seperti itu. Dan kalau bisa, ini memang cukup sulit untuk kita, saya sendiri ya, itu kita harus melakukan pendalaman pada tabel T dan tabel Y. Setelah ini akan kita lihat bersama apa itu tabel T dan tabel Y, dan merumuskan tugas guru dan murid. Jadi kita harusnya tahu tugas kita itu apa, tugas murid itu apa. Nah, contoh tabel T dan tabel Y itu di depan. Kalau yang di sebelah kiri itu karena bentuknya Y, berarti dia tabel Y. Kalau tabel T itu yang ada di sebelah kanan. Contoh kenapa dinamakan tabel T itu, padahal kan bentuknya itu kan dia kolom. Kenapa kok tabel T? Karena T itu singkatan dari tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, misalkan di sini datang tepat waktu itu tampak. Berarti kalau ada anak atau kita tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Berarti bisa dikatakan kebalikannya kalau tabel T. Itu kebalikannya. Nah, untuk tabel Y itu ada 3 hal. Yang pertama itu terdengar, yang kedua terlihat, dan yang ketiga berperilaku. Kalau terdengar itu misalkan contohnya saat ada orang lain yang berbicara, itu kan terdengar. Misalkan kalau kita misalkan yang pertama itu datang tepat waktu, terdengarnya itu apa kira-kira? Misalkan kalau ada orang yang datang tepat waktu, yang bisa kita dengarkan itu kalimat apa? Disiplin. Biasanya kalau sehari-hari kita, kalau misalkan Bu Yuni datang tepat waktu, bisa nggak kalau kata-katanya jadi gini, wah Bu Yuni pagi sekali, gitu. Nah, kalau oh Bu Yuni pagi sekali, itu kan kita mendengar, oh Bu Yuni berangkat pagi, berarti Bu Yuni tepat waktu, gitu. Jadi kalau kita mendengar orang bilang apa, kita bisa menyimpulkan, oh Bu Yuni tepat waktu,
karena dia berangkatnya pagi. Misalkan bertanya, Bu Rindi tadi ada acara apa, kok baru datang? Nah seperti itu berarti Bu Rindi terlambat. Nah itu dari yang terdengar. Nah kalau yang terlihat ya yang seperti kita lihat, berarti Bu Yuni sudah duduk di tempat duduk saat jam 7.15, itu terlihat. Misalkan Bu Rindi datang tergopoh-gopoh di jam 7.20, berarti kan itu terlihat terlambat ya Bu Rindi, ini contoh. Nah berperilaku, nah kira-kira kalau orang yang datangnya terlambat perilakunya seperti apa? Gugup, cemas, malu, nah itu terlihat. Nah itu harusnya di kelas itu kita punya tabel T dan tabel Y yang isinya itu kalau misal terdengar berarti tadi kita kesepakatan keyakinan kelasnya ada 5, berarti yang terdengar itu ada 5. Kalau misalkan saya keyakinan kelasnya ada 20, berarti yang terdengar ada 20, contohnya gitu. Begitupun dengan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti begitu. Ini memang cukup PR karena saya dan Bu Jessica kemarin mempelajari ini juga sampai pusing. Jadi kalau misal Bapak Ibu sekarang masih pusing, wajar, kita sama. Kita juga masih pusing. Nah, di sini ini hal yang mungkin baru untuk kita, tapi kita itu harus tahu. Kita sebagai guru itu harus ada di posisi kontrol tertentu. Di sini ada 5 posisi kontrol yang akan disampaikan Bu Jessica. Boten ngantos sih Bapak Ibu. Masih semangat ya? Masih semangat sekali Bu Yuni, terima kasih. Nah tadi sudah dijelaskan sama Bu Emi tentang tabel T dan tabel Y tadi ya. Jujur saya sendiri itu juga sampai sekarang masih belum begitu paham tentang tabel T dan tabel Y. Saya sampai masih bingung. Oke, dilanjut kemudian 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru harus sadar posisi, ya, bukan sadar diri tapi sadar posisi. Kita ada di posisi mana dan sebagai seorang guru seharusnya kita ada di posisi mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Posisi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Ini yang di PMM sudah ada ini ya Bu Rindi ya. Nah ini pakarnya ini sudah selesai di PMM 5 posisi kontrol. Ya, dilanjut. Bapak Ibu, dari ke-5 posisi kontrol itu kita sebagai seorang guru itu harusnya kira-kira itu kita ada di posisi mana? Nomor berapa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Sebagai apa? Manajer, ya. Oh, sebagai manajer. Nah, di situ ada tabel yang sangat banyak sekali. Silahkan untuk dipersalin ya Bapak Ibu. Di situ ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian kontrol dari luar, kemudian yang terakhir itu identitas berhasil atau sukses kontrol dari diri. Nah di situ motivasinya, kemudian ada sebagai penghukum, kalau menghindari hukuman itu sebagai penghukum, atau membuat merasa bersalah, kemudian untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu sebagai teman dan pemantau, kemudian untuk menghargai diri sendiri itu sebagai manajer. Di situ saya itu contohnya satu mawon ya, yang guru berbuat. Kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu sebagai penghukum dan kita tidak disarankan ada di posisi penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah itu misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu dan lain sebagainya. Nah itu membuat merasa bersalah. Kita banyak ceramah terus ke anak itu juga sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya apa ini kalau sebagai teman?
Di situ ada contohnya, ayo lakukan demi ibu. Nah itu sebagai teman ya. Kemudian untuk yang pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Coba jelaskan peraturan Pak Yoga. Kemudian yang terakhir itu ada manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya di situ apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah seperti ini. Nah kita lebih fokus kepada anak, biar anak sadar dengan kesalahannya sendiri tanpa kita memberitahu. Anak sudah sadar dengan kesalahannya. Dilanjut. Kemudian yang hasilnya, kemudian untuk hasilnya itu kalau penghukum itu adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal, kemudian anak berbohong. Terus untuk yang teman itu nanti akan menghasilkan saling ketergantungan. Kemudian yang pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak itu kalau ada gurunya jadi etok meneng anteng, padahal kalau nggak ada gurunya ubles mawon seperti itu. Kemudian yang manajer itu hasilnya nanti menguatkan diri anak. Oke, monggo dilanjut. Terus kemudian disiplin positif, di situ ada tabelnya ya Bapak Ibu, mulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian itu tadi sudah makna disiplin, kita sudah mempelajari tadi di awal. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Di situ ada teori motivasi, kemudian ada teori motivasi tadi ada apa saja Ibu? Ada 3 ya. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu ada 2, menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kalau internal itu untuk menghargai diri sendiri, menilai nilai-nilai kebijakan universal, kemudian turun menjadi keyakinan kelas. Kemudian untuk modal berpikir, menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian mengembangkan komunitas berbasis aset atau kekuatan, itu nanti turunnya menjadi 5 posisi kontrol. Ada apa saja tadi? Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan atau kekuasaan, ingin diakui gitu ya, ingin diakui. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini sayang banget ini, saya ada di nomor 3 itu, ingin disayang dan ingin diterima. Ya, diterima dengan Bapak Ibu semua. Kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian segitiga restitusi, di situ ada pekerjaannya dulu ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu Bapak Ibu gambarnya ada segitiga restitusi ya. Di situ ada 3 langkahnya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berarti yang kita lakukan pertama adalah mengidentifikasi tindakan, ya, tindakan atas yang anak tadi lakukan itu apa. Terus kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang contohnya gini, misalnya nanti ada contohnya di akhir ya, nanti dijelaskan di akhir ya. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di situ poin-poinnya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas
sukses. Terus kemudian ada validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian menanyakan keyakinan, itu poin-poinnya. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, berarti yang ada di dalam diri. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berarti di situ kita tidak hanya memberi hukuman, ya, tapi kita mencoba menggali kesadaran dari diri anak sendiri, mengapa dia bisa begitu, apa alasannya, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak terulang lagi. Ngoten nggih Bapak Ibu. Monggo selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Eni. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Bu Jessica tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi 5 posisi kontrol guru tadi sudah ada. Lebih baik kita ada di posisi manajer. Kalau sekarang saya kalau saya pribadi sekarang masih ada di teman dan pemantau. Itu sebenarnya teman itu baik, tapi ada kelemahannya. Menurut saya kelemahannya itu tadi sudah disampaikan Bu Jessica, bahwa nanti ada ketergantungan. Jadi kadang anak merasa karena saya sudah dekat dengan Bu Emi, maka saya boleh bertindak semena-mena, gitu kan. Kadang kita harus membatasi, makanya itu kita harus menjadi manajer, itu lebih baik. Nah, untuk contoh dari tadi sudah dijelaskan Bu Jessica bahwa dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas berarti kita tanya secara umum kepada anak, mungkin tentang nama, mungkin tentang kelas, hari ini kamu ngapain, biar anak itu menjadi nyaman. Setelah anak nyaman, baru validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apakah dia melakukan suatu kesalahan. Kalau bisa, anak yang mengakui sendiri. Jangan sampai kita sudah mengejudge bahwa kamu salah, jangan. Tapi kita menanyai sampai anak itu ngaku kalau salah. Kalau bisa, kalau anaknya tidak peka, baru kita pancing. Jadi jangan kita langsung, oh berarti Pak Gito salah, karena Pak Gito terlambat, jangan. Tapi harus tahu nggak hari ini Pak Gito ngapain? Oh tidak ada yang salah hari ini. Kalau sampai kita tanya-tanya sampai 2 atau 3 menit kok dia tidak mengaku, baru kita validasi. Apa benar saya dengar tadi kamu terlambat gitu. Jadi kita harus ada intronya dulu biar anak enggak kamu salah gitu, enggak, tapi kita harus ada intronya. Saya dengar misalkan dari Bu Nunung tadi Pak Gito terlambat ya, kenapa, alasannya apa gitu. Kalau sudah baru menanyakan keyakinan. Nah, kamu tahu nggak kalau misalkan kamu terlambat itu kamu itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Terus kamu maunya seperti apa? Solusinya seperti apa gitu. Nah, ini contoh kasus yang kemarin sudah dibuat oleh Bu Jessica. Bu Jessica kemarin ada contoh kasus beliau bersama dengan salah satu murid yang datang terlambat. Ini yang dilakukan Bu Jessica. Suaranya keras mboten nggih? Oh, sebentar. Saya ulangi nggih. Oh ya, berarti harusnya berbarengan dengan yang ini ya. Sebentar nih, terjadi kesalahan dalam audio.
wajar setiap anak pernah melakukan kesalahan, terutama bangunnya kesiangan. Terus kemudian tindakan apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa terlambat bangun? Oh, karena begadang, tidak malam, wajar kalau kita begadang. Tapi alangkah baiknya kalau kita harus tahu waktunya, karena besoknya kita akan ke sekolah. Pasti kamu juga punya alasan kenapa kamu bisa begadang seperti ini. Jadi kemudian yang punya kelas apa yang sudah kamu angkat dari betul, masa kamu jawab karena kita kemarin juga membuat kesepakatan kelas dan salah satunya adalah bertanggung jawab pada tugas yang sudah kita berikan, Kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi? Berarti yang akan kamu lakukan adalah tidur lebih awal, kemudian menyalakan alarm. Terus ada lagi apa bisa orang tua itu membangunkan? Bisa deh di rumah sama bapak sama ibu. Oke, berarti selain tidur lebih awal, selain menyalakan alarm juga bisa minta tolong ibu atau bapak untuk membangunkan kamu supaya tidak terlambat. Betul ya, jadi jangan ulangi lagi ya. Usahakan berikan tepat waktu, apalagi kamu dikasih amanah untuk menjadi petugas kopi. Oke, jadi terima kasih. Silahkan kembali ke kelas. Ini adalah contoh yang pertama dari yang sudah dilakukan Bu Yesika. Tadi Bu Yesika menstabilkan identitas dengan menanyakan Dani, terus validasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan apa benar dia datang terlambat, alasannya itu apa, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Di situ ditanya keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar, terus konsekuensinya apa, terus besok jalan keluarnya mau seperti apa. Nah, ini contoh kasus yang kedua, itu yang saya lakukan bersama dengan salah satu orang murid juga. Oke, selamat siang Mas Evan. Ada jaga hari ini? Kita mau berbincang dengan kita loh. Kamu hari ini kalau ini semangat atau sedih? Biasa-biasa aja. Kenapa biasa-biasa? Karena nggak ada yang istimewa.
ya, berarti terima kasih ya. Hari ini kamu sudah menyadari kamu salahnya di mana. Sebenarnya kalau kamu salah itu wajar, karena saya juga dulu pernah lah, saya tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini sebagai bagian sudah kamu lakukan, kamu mengakui kesalahanmu dan mengakuinya kamu tidak, jangan diulangi. Kalau misalnya diulangi, pasti yang dari kamu sendiri nanti menyusul ya. Semoga tidak selalu ya. Terima kasih hari ini. Silakan. Terima kasih. Nah itu mohon maaf audio yang kedua bocor ya karena suara Pak Muhyiddin terlalu keras waktu itu. Jadi ya mohon maaf. Itu contoh kasus yang kedua di mana salah satu murid bernama Damar kelas 9C dia tidak mengerjakan tugas karena dia tidur di kelas dan dia itu di rumah lupa karena tidurnya sangat malam. Nah itu contoh dari restitusi yang sudah saya dan Bu Yesika lakukan. Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu, setelah itu yang kedua baru menanyakan validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau bisa kita itu mengarahkan murid-murid kita untuk mereka menyadari kesalahannya dan kalau mereka sudah menyadari kesalahannya, konsekuensinya apa dan solusinya seperti apa, begitu. Nah ini sudah selesai materinya nih Bapak Ibu. Kita tadi sudah banyak hal ya, sudah dari sudah dari disiplin positif, nilai kebajikan. Tadi kita sudah menuju ke posisi kontrol guru, hukuman restitusi, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan masih ada kebingungan di antara Bapak Ibu, silakan untuk ditanyakan ke saya dan Bu Yesika. Kira-kira apakah yang saya dan Bu Yesika sampaikan tadi itu ada yang bermanfaat? Oh ada, banyak, alhamdulillah. Nah, sebelum kita menutup, kita mau ada yang namanya refleksi. Refleksinya yang mudah-mudah saja. Saya mau tanya tentang, karena kita sedang belajar tentang CGP, di tempat kami itu ada yang namanya refleksi 4P. Salah satunya itu adalah perasaan, peristiwa gitu. Nanti saya akan tanya kepada Bapak Ibu, perasaannya mengikuti kegiatan ini itu apa, Bu Nunung? Perasaannya gimana? Apa ngantuk, apa sedih nih buat nopo-nopo? Terima kasih Bu Emi dan Bu Yes atas waktunya. Saya mengikuti acara ini walaupun saya masih belum negeri GTT. Cuma saya tahu bagaimana nanti untuk mengajar ke anak-anak dengan patokan yang tadi diterangkan. Jadi tidak salah dalam menerapkan cara mengajar ke anak-anak. Terima kasih. Berarti perasaannya bahagia. Bu Nunung perasaannya bahagia, senang. Untuk selanjutnya P yang kedua tadi sudah perasaan, terus kemudian ada peristiwa. Monggo untuk peristiwa dilanjut sama Bumar. Monggo Bumar. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan saya. Di sini saya akan mencoba menjawab peristiwa yang terjadi saat ini setelah mengikuti diseminasi dari CGP. Di sini saya senang sekali setelah mengikuti acara ini karena saya rasakan dapat banyak ilmu dari materi ini, terutama ini karena saya di sini kebetulan saja sebagai diberi tugas guru tambahan yaitu guru BK, di mana BK itu selama ini sering sekali berhadapan dengan anak-anak yang bermasalah. Nah, di sini tadi
ada materi atau ada ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi anak-anak yang bermasalah. Jadi di antaranya tadi bentuk hukuman ada apa namanya tadi? Ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, selama ini alhamdulillah dari tim BKN itu sebenarnya sedikit sudah bisa melaksanakan seperti tadi yang disampaikan dari CGP, tapi belum sempurna. Nah, dengan saya mengikuti materi ini, insya Allah nanti akan memberikan banyak tambahan untuk anak-anak kita, terutama yang bermasalah. Intinya tidak boleh memberikan hukuman, tetapi lebih ke restitusi. Ya, selama ini saya juga berusaha tidak memberikan hukuman, tetapi lebih ke restitusi. Jadi kesadaran dari anak itu, kemudian solusinya apa. Jadi guru BK itu tidak semata-mata menyalahkan anak, tetapi mencari penyebabnya, dan yang utama lagi adalah solusinya. Jadi guru BK itu mendampingi, mencari penyebabnya anak yang bermasalah, dan selanjutnya mendampingi, memberikan bantuan, mencari solusi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mar. Ya, kemudian untuk P yang selanjutnya tadi perasaan sudah, peristiwa sudah, kemudian P yang ketiga itu adalah pembelajaran. Monggo untuk Pak Gito, pembelajaran. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan komentar atau tanggapan tentang diseminasi dari budaya positif yang ada. Untuk pembelajaran pada saat ini sudah cukup baik. Ini bisa diambil dari kenyataan yang ada, bahwa yang namanya untuk mencapai sesuatu yang baik itu harus melalui proses dari kesalahan. Dari kesalahan itu kita temukan kebenaran, dan dari kesalahan itu untuk diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Ini adalah sebagai sesuatu yang sangat diharapkan, sebab tidak ada semua orang benar terus, pasti mengalami suatu kesalahan. Nah, dari kesalahan itu kita belajar untuk mencari bagaimana cara memperbaiki kesalahan dan menjadi yang lebih baik. Itu yang pendapat dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Sugito. Ini tadi sudah perasaan, peristiwa, pembelajaran, kemudian P yang terakhir adalah penerapan. Monggo Ibu Yuni Astuti. Terima kasih Bu Yesika dan Bu Emi. Berkaitan dengan diseminasi model 1.4 tentang budaya positif, penerapan yang akan terutama saya laksanakan adalah apa yang sudah saya terima tadi dari awal sampai akhir. Insya Allah akan saya terapkan ketika saya berada di sekolah bersama anak-anak maupun ketika di rumah bersama keluarga, agar saya bisa diterima oleh mereka, diakui dan bahagia tentunya. Itu harapan kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Yuni. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bersama-sama mengikuti acara saya dan Bu Emi, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Dan apabila saya sama Bu Emi ada salah-salah kata dalam penyampaian materi,
mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Di sini kita tidak menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Kita saling berbagi, saling sharing. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.